Anda kembali menyaksikan Nusantara Economic Update bersama saya Maria Anneke dalam segmen Industry 360. Badan Pengawas Obat dan Makanan menemukan 26 produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dan dilarang sepanjang triwulan 4 2025. Temuan ini menjadi peringatan bagi masyarakat untuk lebih cermat memilih produk kosmetik. Himpunan Apoteker Seminat Kosmetik PD Ikatan Apoteker Indonesia Sulawesi Selatan menilai masih banyak kosmetik di pasaran yang tidak memenuhi aspek keamanan, mutu, dan legalitas. Kondisi ini dipicu tingginya permintaan produk dengan klaim hasil instan serta rendahnya edukasi konsumen. Dari perspektif farmasi, penggunaan bahan berbahaya seperti merkuri, hidroquinon hingga obat keras tanpa pengawasan dapat memicu iritasi berat, kerusakan kulit hingga gangguan kesehatan jangka panjang. Masyarakat diimbau untuk selalu memeriksa legalitas produk melalui layanan cek BPOM. Temuan BPOM soal kosmetik berbahaya menunjukkan pentingnya pengawasan di tengah pesatnya pertumbuhan industri kecantikan nasional. Beauty dan wellness kini menjadi bagian dari glow economy yang mendorong UMKM dan industri lokal, namun juga menghadirkan tantangan besar di era digital. Lalu bagaimana BPOM memastikan industri beauty tumbuh aman, berkualitas, dan berkelanjutan? Untuk membahasnya telah hadir Kepala BPOM Bapak Taruna Ikrar dalam dialog glow economy dan masa depan industri beauty. Pak Taruna, apa kabar? Selamat datang di Studio Nusantara. Terima kasih, sehat dan sehat gembira. Luar biasa. Iya Pak Taruna, kalau kita melihat informasi yang beredar di masyarakat, ini BPOM semakin gencar untuk mengawasi kosmetik-kosmetik ilegal. Lalu bagaimana langkah ini akhirnya mempengaruhi industri beauty dan wellness secara general di tanah air? Ya, benar sekali. Di bawah kepemimpinan saya melihat dan memberikan intensifikasi pengawasan khususnya yang berhubungan dengan industri kecantikan dan kosmetik atau skincare. Karena ternyata di lapangan kita melihat masih banyak penggunaan-penggunaan yang tidak sesuai peruntukannya. Dan melalui suatu proses yang kadang juga bersifat ilegal. Jadi dengan konteks itulah, dengan upaya ingin memberikan perlindungan, Badan Pengawas Obat dan Makanan memberikan effort yang lebih besar untuk punya fokus terhadap persoalan skincare dan kosmetik ini. Alasannya ada 4. Satu, alasannya bahwa kita tahu skincare ataupun kosmetik menjadi kebutuhan primer, bukan hanya bagi ibu-ibu, bagi anak-anak gadis kita, tapi juga sekarang mayoritas pada seluruh, termasuk yang laki-laki, termasuk bagi orang yang sudah tua juga tetap membutuhkan kosmetik. Jadi demand-nya naik, bertambah jumlahnya. Kemudian yang kedua, sangat banyak produk-produk inovatif. Artinya karena kebutuhan meningkat, skincare ini melihat pasarnya besar kan. Nah, sehingga dampak itulah membuat produk-produk inovasi menjawab kebutuhan masyarakat semakin meningkat. Nah, kemudian yang ketiga, karena ada faktor kebutuhan tadi, maka aspek kepentingan ekonomi juga berdampak. Kita tahu bahwa tahun 2025 saja itu ada 135 triliun omset dari kosmetik di Indonesia saja, dan ini tumbuh 4,6 sampai 4,7% setiap tahun. Itu aspek ekonomi yang ketiga. Kemudian aspek yang keempat, tentu dalam hal seperti itu maka terbagi dua. Ada produk-produk yang karena kan masyarakat banyak yang butuhkan, dia lewat jalur apakah bersifat legal tentu harus didaftar di Badan POM. Tapi yang sifatnya
eh, ingin instan, dia langsung aja dia pasarkan, dan itu menjadi bagian dari atensi kita, baik secara pemasarannya langsung ataupun pemasaran lewat online. Jadi 4 hal itu yang mendorong kenapa kami Badan Pengawas Obat dan Makanan melakukan intensifikasi dalam konteks kita pantau secara maksimal. Tujuannya adalah melakukan perlindungan pada masyarakat kita. Karena tugas Badan POM itu berdasarkan undang-undang adalah memastikan produk itu aman, yang kedua memastikan kualitasnya bagus, dan yang ketiga memastikan khasiatnya, termasuk klaim yang diberikan harus sesuai dengan peruntukannya, dengan tujuan utama yaitu melakukan perlindungan masyarakat secara keseluruhan. Baik, artinya pertumbuhan di tahun lalu ini juga sudah terasa Ya, dari betul. BPOM begitu ya. Betul. Bapak sendiri melihat di tahun ini akan seperti apa? Apakah pertumbuhannya akan jauh lebih tinggi, dan dari manakah kira-kira pertumbuhan ini berasal? Apakah dari sektor UMKM yang mungkin juga akan lebih gencar lagi untuk membangun produk-produk mereka? Saya melihat tahun ini, tahun 2026 akan meningkat sekitar 4-5%. Dan kita ekspektasi mungkin gejolak ataupun ekonominya akan di atas 135 triliun. I think mungkin bahkan mendekati 150 triliun, bahkan lebih. Nah, artinya kan peningkatannya signifikan. Dan peningkatan terbesarnya kita hitung kemungkinan besar kenaikan status dari UMKM, usaha kecil mikro menjadi menengah. Nah, kita tahu kan ada 146 atau 145 industri kosmetik yang memproduksi ya. Tapi industri mikro dan kecil dan menengah ini ada jumlahnya 1.000 lebih. Nah, tentu proses perubahan itu akan meningkat juga. Itu terdata dari model yang kita lihat. Sekarang ini kita buat kebijakan baru. Bukan hanya yang 145-an jumlah industri besar yang bisa memproduksi, tetapi usaha kecil, mikro, dan menengah ini bisa melakukan maklon. Tidak usah buka pabrik baru, dia kerjasama dengan industri yang sudah ada untuk memproduksi brandnya tersendiri. Kita mengizinkan itu. Sehingga dengan asumsi itu, yang usaha besar menjadi bapak angkat atau orang tua asuh bagi usaha mikro, kecil, dan menengah ini supaya bisa naik kelas. Nah, karena kenyataannya untuk nomor izin edar yang kita keluarkan itu sudah ada 290 ribuan nomor izin edar yang beredar di masyarakat. Banyak sekali. Dan tentu dari 290-an nomor izin edar, 290 ribu izin edar ini, hampir 300 ribu, mayoritas itu adalah produk dalam negeri. Jumlahnya 69,7% itu industri dalam negeri, sementara 30%-an itu adalah impor. Jadi kalau kita lihat pembandingan produk-produk industri kosmetik dan skincare ini, mayoritas masih produk dalam negeri. Nah, tapi terbalik. Yang kita lihat dari data, baik secara online maupun secara real di lapangan, yang pada umumnya yang ilegal itu mayoritas dari impor. Jadi kesimpulannya, yang bermasalah kita hambat, kita tindaki, yang di dalam negeri kita berikan pengayoman dan kita berikan peluang untuk berkembang lebih bagus lagi. Tapi seperti tadi disebutkan, ada hal-hal yang perlu kita berikan edukasi pada masyarakat. Karena kita tahu kalau di mana ada semut, di situ ada, di mana ada gula ada semut. Nah, di mana ada uang, di mana ada kebutuhan, pasti di situ ada yang supply. Jadi antara supply and demand-nya itu saling berurutan dan saling bergantungan. Nah, kalau saling bergantungan ini yang menyebabkan ada industri-industri tertentu yang melakukan produk-produk yang seharusnya tidak bisa
disampaikan ke masyarakat, misalnya mengandung zat-zat yang berbahaya. Apa itu misalnya merkuri, hidroquinone, bahan baku obat, misalnya dexamethasone, karena obat-obat dan zat-zat kimia ini ataupun zat-zat yang dilarang ini bisa betul memberikan dampak, misalnya wajahnya secara instan, mungkin bisa lebih cepat putih, tetapi ada dampak jangka panjang yang berbahaya, mulai dari atopi, kerusakan kulit, kayak bopeng, kemudian sampai pada tahapan bisa merusak ginjal dan bisa menyebabkan apa yang kita sebut kanker, apakah itu kanker kulit dan sebagainya, kan berbahaya. Tugas Badan POM memastikan itu tidak terjadi. Jadi kalau ada yang terjadi, Badan POM akan bertindak tegas. Baik. Salah satunya yang 3 bulan terakhir ini kita tindak tegas, 26 produk itu tidak sesuai aturan, kita putuskan apapun yang terjadi. Baik, menarik sekali, ternyata ada industri yang ketergantungan produk-produk ilegal. Kita akan bahas lebih dalam lagi usai jeda. Tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi.